Sudah, Tuan. Itu suara mobil Nyonya sudah sampai di depan rumah. Itulah kalimat yang mengubah hidup Rania selamanya. Dia, seorang asisten rumah tangga, tidak pernah menyangka bahwa sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah kisah Rania, seorang janda muda berusia 27 tahun yang baru saja diterima bekerja di sebuah rumah mewah milik keluarga Pak Damar dan Bu Kirana. Bagi Rania, pekerjaan ini adalah secercah harapan, sebuah kesempatan untuk menafkahi kedua anaknya di kampung dan merawat ibunya yang sakit. Majikannya adalah pasangan yang tampak sempurna. Pak Damar seorang pengusaha sukses yang ramah, sopan, dan penuh wibawa. Sedangkan Bu Kirana, istrinya, adalah wanita karier yang super sibuk dan jarang berada di rumah. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Rania bekerja dengan rajin dan tulus. Ia sangat menghormati kedua majikannya, terutama Pak Damar yang selalu bersikap hangat, namun tetap tegas padanya. Rania merasa nyaman, merasa menemukan tempat yang tepat untuk memulai hidup baru. Tapi, hari demi hari, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Damar sering memuji hasil masakannya, bahkan menyempatkan diri untuk mengobrol santai di dapur pada sore hari saat rumah sedang sepi. Suatu hari, Pak Damar berkata, "Rania, kamu pintar ya. Ibu pasti senang punya karyawan sebaik kamu." Kalimat pujian itu terdengar tulus, tetapi tatapan mata Pak Damar lama-kelamaan terasa berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kelembutan suaranya yang membuat Rania mulai merasa gelisah. Ia sadar betul ada sebuah batas yang tak boleh ia lewati sebagai seorang pekerja. Namun, entah mengapa, perhatian dan kehangatan yang diberikan Pak Damar justru membuat hatinya yang lama kosong terasa tenang. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang sejak suaminya meninggal dunia. Di tengah kebingungannya, Rania mencoba mengabaikan perasaan itu, berharap semua hanya prasangkanya saja. Puncak dari semua kegelisahan itu terjadi pada suatu sore. Bu Kirana baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya di luar kota. Rania sedang sibuk membereskan dapur ketika sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Rania, sudah sore ya. Terima kasih ya, sudah menjaga rumah ini dengan baik." Rania menoleh dan terkejut. Pak Damar berdiri terlalu dekat dengannya. Tatapannya begitu hangat, tetapi di baliknya tersimpan sebuah kesedihan yang mendalam. Jantung Rania berdebar kencang. Dengan gugup, ia berbisik, "Mas Damar, jangan dekat-dekat begini. Nanti ibu pulang." Namun, justru dari kegugupan itulah sebuah kesadaran muncul di antara mereka. Mereka berdua sama-sama merasa kesepian di rumah yang besar itu. Hari itu menjadi awal dari sebuah rahasia yang tak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Rahasia yang mereka simpan ropet-ropet di balik dinding kemewahan rumah itu. Sejak malam itu, suasana rumah berubah drastis. Rania tidak lagi bisa menatap mata Bu Kirana tanpa dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali ia melayani Bu Kirana, hatinya terasa seperti ditusuk duri. Sementara itu, Pak Damar justru tampak lebih ceria dari biasanya. Senyumnya lebih sering terkembang, seolah beban di hatinya telah terangkat. Namun, kebahagiaan itu hanyalah semu, dibangun di atas pondasi kebohongan yang rapuh. 3 bulan kemudian, bom waktu itu akhirnya meledak. Semua rahasia terbongkar ketika Bu Kirana secara tidak sengaja menemukan sebuah pesan singkat di ponsel suaminya. Pesan dari Rania yang berbunyi, "Terima kasih Mas, aku bahagia malam ini." Seketika, rumah yang dulu penuh kehangatan kini dipenuhi oleh suara tangis, amarah, dan kekecewaan. Kepercayaan yang telah dibangun bertahan-tahan hancur dalam sekejap. Di hadapan istrinya yang terluka, Pak Damar tidak membantah. Ia mengakui segalanya dan memohon maaf dengan penuh penyesalan. Namun, yang mengejutkan adalah reaksi Bu Kirana. Ia tidak langsung mengusir Rania dengan amarah. Sebaliknya,
Ia menatap wanita itu lama, dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku juga bersalah. Aku terlalu sibuk sampai lupa bahwa suamiku juga manusia biasa yang butuh perhatian." Mendengar itu, pertahanan Rania runtuh. Ia menangis terseduh-seduh, menyesali setiap langkah salah yang telah ia ambil. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Namun, sebelum ia melangkah keluar, Bu Kirana menggenggam tangannya dengan erat. "Terima kasih sudah jujur, Ron. Aku doakan kamu bahagia dengan caramu sendiri." Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang cinta datang di waktu dan tempat yang salah. Bukan karena orang-orang di dalamnya jahat, tetapi karena hati manusia memiliki ruang kosong yang selalu ingin diisi, meskipun tahu bahwa itu akan menyakitkan orang lain. Yang salah bukanlah rasa cinta itu sendiri, melainkan cara kita membiarkannya tumbuh di tanah yang tidak seharusnya. Karena pada akhirnya, kesetiaan bukan hanya tentang menolak godaan, tetapi tentang mengingat siapa yang dulu kita perjuangkan di awal perjalanan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.